Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sistem. Mari kita mulai. Pertama-tama kita akan melihat apa itu sistem. Secara sederhana, sistem adalah kumpulan dari berbagai unsur atau objek atau elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya, di sini ada beberapa contoh. Ada solar system atau sistem tata surya, yang sebagaimana sudah kita ketahui bahwa kita tinggal di planet bumi yang mengitari matahari, dan matahari kita membentuk tata surya yang mengatur pergerakan planet-planet dan objek-objek yang berada di dalamnya, seperti misalnya komet, meteor, asteroid, planet, bulan, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya ada transportation system atau sistem transportasi publik misalnya. Sistem tersebut mengatur perjalanan, mengatur penumpang, lalu mengatur jadwal, sehingga setiap penumpang yang datang ke sistem tersebut dapat diantar ke tujuannya masing-masing dengan benar tepat. Seperti itu. Itulah kegunaan transportation system, mengatur transportasi. Lalu yang berikutnya ada sistem pembuluh darah. Di dalam tubuh kita ada yang namanya sistem pembuluh darah. Sistem itu bekerja untuk mengalirkan darah, memperbaiki sel-sel darah yang rusak, lalu melindungi kita dari segala macam penyakit dengan pertahanan tubuh yang ada di sistem pembuluh darah. Lalu yang berikutnya ada sistem keuangan. Sistem keuangan ini terdiri dari berbagai data dan informasi yang dikumpulkan, yang digunakan dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu yang berikutnya ada sistem pembayaran. Jadi di zaman serba digital ini mulai muncul yang namanya berbagai macam platform payment system, sehingga makin memudahkan kita dalam melakukan setiap pembayaran atau setiap transaksi yang kita lakukan. Mulai dari cashless wallet dan lain sebagainya. Itu sangat memudahkan sekali. Lalu yang berikutnya ada yang namanya ekosistem lingkungan hidup. Jadi ekosistem ini bertujuan untuk tetap menjaga bumi kita agar dapat ditinggali dan agar tetap lestari, asri, dan pada dasarnya adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup kita. Itu adalah beberapa contoh sistem yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang berikutnya, kita akan melihat apa saja sih unsur-unsur yang membentuk sebuah sistem. Jadi ada berbagai macam unsur, kita akan perhatikan satu persatu. Yang pertama, dia adalah objek. Jadi di dalam sebuah sistem sudah pasti terdapat yang namanya objek. Misalnya saja people atau manusia. Lalu planet. Sebuah planet adalah sebuah objek di dalam tata surya dan juga merupakan bagian dari tata surya. Lalu yang berikutnya ada mountain atau pegunungan.
Pegunungan merupakan bagian dari ekosistem lingkungan hidup yang menjaga keberlangsungan bumi kita. Lalu yang berikutnya, misalnya ada animal atau hewan. Hewan adalah objek dari sebuah sistem lingkungan hidup. Misalnya hutan. Jadi di dalam hutan ada berbagai macam binatang misalnya atau hewan. Hewan adalah penyusun dari hutan misalnya, dari lingkungan hutan. Begitu juga dengan plant atau tanam-tanaman. Dia juga adalah penyusun dari lingkungan hidup hutan misalnya. Jadi baik animal atau plant, mereka adalah objek dari sebuah sistem. Lalu yang berikutnya ada train misalnya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, salah satu contoh dari sistem adalah transportasi. Maka kereta merupakan objek dari sistem transportasi itu sendiri yang mendukung agar sistem tersebut berjalan dengan baik. Lalu yang berikutnya ada yang namanya mesin. Dalam kehidupan modern ini rasanya kita tidak bisa terlepas dari mesin. Jadi mesin akan selalu ada dalam sistem kehidupan kita. Seperti misalnya komputer, atau lampu, atau banyak yang lainnya. Jadi mesin adalah segala sesuatu yang membuat hidup manusia jadi lebih mudah, yang menolong kita di dalam sistem hidup kita. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada yang namanya sistem database. Jadi database adalah media untuk penyimpanan data. Data sendiri digunakan untuk berbagai hal. Misalnya untuk mengetahui bagaimana keadaan sebuah sistem. Lalu dapat dijadikan bahan acuan untuk mengambil keputusan tentang keadaan sebuah sistem. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, unsur pembentuk sistem yang kedua adalah atribut. Apabila tadi pada unsur yang pertama kita telah membicarakan tentang objek, maka ini adalah atribut. Atribut sendiri adalah penyusun yang terdapat pada sebuah objek atau hal-hal yang menjadi identitas sebuah objek. Misalnya, saya memiliki objek person atau orang misalnya. Yang namanya orang pasti punya yang namanya ID card. Atau dengan kata lain, kartu tanda penduduk. Lalu, nama. Setiap orang pasti punya nama. Lalu yang berikutnya, address atau tempat tinggal. Lalu ada phone atau telepon misalnya. Lalu ada jenis kelamin. Lalu ada rekening bank misalnya. Lalu ada pekerjaan dia itu apa misalnya. Lalu ada position, jadi posisi dalam pekerjaan atau jabatan dalam pekerjaan, bisa manajer, bisa CEO, bisa staff. Lalu yang berikutnya, misalkan dia punya keluarga, wife and children, punya istri dan anak. Lalu dia memiliki latar belakang pendidikan, misalnya dia tamatan sarjana atau pasca sarjana atau doktoral misalnya. Itu tadi adalah bentuk atribut-atribut yang dimiliki oleh sebuah objek. Lalu yang berikutnya, unsur-unsur pembentuk sistem. Yang ketiga adalah connection atau hubungan keterkaitan. Misalkan seperti ini. Misalkan kita berbicara tentang sistem database atau sistem informasi keuangan. Di sini kita dapat melihat ada objek orang, ada objek mesin, lalu ada objek database. Hubungan keterkaitannya adalah orang menginputkan data ke dalam mesin. Lalu mesin mengolahnya dan menyimpannya ke dalam database. Sehingga pada sistem tersebut kita dapat mengetahui transaksi apa saja yang terjadi, lalu bagaimana kesimpulan dari transaksi yang sudah ada atau dari data-data yang sudah ada. Lalu melalui itu semua dapat diambil keputusan apakah pada periode ini
keadaannya profit atau loss, untung atau rugi. Jadi itu adalah contoh keterkaitan di dalam sebuah sistem. Dan keterkaitannya melibatkan beberapa objek yang mengerjakan pekerjaan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu agar sistem dapat berfungsi dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu unsur pembentuk sistem yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Jadi, sebuah objek pasti menginduk kepada sebuah lingkungan. Karena objek tidak bisa berdiri sendiri. Dia membutuhkan sebuah lingkungan untuk tempat dia bernaung. Berikut ini adalah beberapa contoh environment atau lingkungan. Yang pertama adalah office misalnya atau perkantoran. Jadi para kantor atau orang yang bekerja itu lingkungannya adalah kantornya atau office-nya. Lalu yang berikutnya train station misalnya. Jadi lingkungan bagi sebuah kereta api misalnya atau bagi sebuah kereta listrik ya adalah stasiun kereta. Lalu yang berikutnya tubuh manusia. Kalau tadi kita bahas tentang pembuluh darah misalnya, dia membutuhkan sebuah wadah atau lingkungan tempat dia bernaung, dan tempatnya adalah di tubuh manusia. Lalu yang berikutnya ada lingkungan hidup. Kalau tadi kita membahas tentang hewan, tumbuhan, atau gunung, bukit, sungai misalnya, itu semua membutuhkan sebuah wadah atau lingkungan untuk bernaung yang bernama lingkungan hidup. Lalu yang berikutnya adalah information system. Jadi di zaman digital ini kita selalu membutuhkan yang namanya information system atau sistem informasi. Lingkungan ini berisi data informasi yang dapat kita gunakan untuk menganalisis dan membuat keputusan. Lalu yang berikutnya ada data center. Information sendiri adalah sebuah environment, namun dia juga bernaung pada environment yang lebih besar lagi, yaitu data center, di mana semuanya tersimpan, semuanya tercatat, semuanya dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin canggih di zaman digital ini. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Apabila Anda menyukai video ini, silakan Anda like dan subscribe. Terima kasih.